Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum debat saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Komangita Lestari sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Mosi yang akan diperdebatkan pada kali ini yaitu pemerintah harus memprioritaskan akses universitas daripada standar pendidikan sekolah dasar ataupun menengah yang lebih khususnya masyarakat dengan penghasilan yang rendah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, universitas merupakan tahapan lanjutan dari pendidikan setelah sekolah menengah atas. Dan ketika seseorang ingin melanjutkan pendidikannya ke sekolah universitas ini, perlu menyiapkan biaya yang cukup besar, bahkan lebih besar daripada sekolah menengah atas. Dewan Juri yang terhormat, ini bukanlah masalah yang sepele dan permasalahan ini harus diperhatikan Dewan Juri yang terhormat. Dikarenakan telah tercatat masalah dikutip dari detik.com bahwa lebih dari 37 juta orang setiap tahunnya lulus SMA atau SMK ataupun MA, namun hanya 1,8 juta orang yang melanjutkan sekolahnya ke universitas. Dan itu berarti 1,9 orang tidak dapat melanjutkan kuliahnya. Tidak heran kenapa banyak siswa yang tidak melanjutkan kuliahnya, bukan karena mereka tidak ingin melanjutkannya, namun karena mereka tidak bisa melanjutkannya karena mereka belum mempunyai biaya, karena biaya universitas ini sangat mahal Dewan Juri sekalian. Biaya itu terlalu besar bagi orang-orang yang memiliki penghasilan yang rendah. Nah, disinilah saya sebagai tim pemerintah meyakini bahwa pemerintah harus memprioritaskan akses gratis untuk universitas daripada harus memberikan akses gratis untuk sekolah dasar ataupun sekolah menengah teratas dan sekolah menengah yang lebih tinggi khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak mungkin membiarkan orang-orang atau siswa yang berhenti sekolah hanya pada tingkat SMA saja. Ini terasa terlalu sia-sia. Pendidikan merupakan tahapan yang paling penting untuk seseorang menjalani kehidupan. Dan ini dikarenakan pendidikan ini akan sangat berpengaruh bagi ekonomi dan penghasilan untuk mereka nanti mencapai pekerjaan. Penghasilan yang dimaksud ini seperti realnya yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk mendaftar atau melamar pekerjaan, seseorang akan dipertanyakan pendidikannya, yaitu apakah dia sarjana, apakah dia lulusan kuliah, atau dia hanya lulusan SMA. Jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi pengaruh terhadap besarnya gaji seseorang, bahkan akan menjadi tangga untuk mengantarkan mereka ke profesi mereka nanti saat bekerja. Jika seseorang hanya lulusan SMA, sudah dipastikan mereka akan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kenapa tidak? Karena ada banyak saingan di luar sana. Bahkan orang-orang di luar sana yang mendaftar pekerjaan sudah menempuh pendidikan yang jauh lebih tinggi. Dan sudah jelas karena yang akan direkrut oleh perusahaan hanya orang-orang yang sudah memiliki pendidikan yang lebih tinggi, dan orang-orang yang hanya lulusan SMA akan diperbelakangkan, serta jika lulusan SMA ini akan mendapatkan pekerjaan, tidak bisa dipastikan apakah pekerjaan itu sudah disebut layak. Dikarenakan siswa lulusan SMA hanya akan dapat bekerja menjadi seperti di kehidupan sekarang ini. Banyak yang sudah terbukti orang-orang lulusan SMA itu akan menjadi pengangguran, bahkan akan menjadi kuli. Bagaimana bisa kita membiarkan generasi muda di Indonesia terpuruk dalam kebodohan karena putusnya pendidikan? Nah, Dewan Juri yang terhormat, ini merupakan masalah yang sangat buruk. Disinilah kita sebagai tim pemerintah memberikan akses gratis bagi siswa yang tidak ingin masuk ke universitas dikarenakan belum mempunyai biaya. Dan karena mereka tidak mempunyai biaya karena penghasilan mereka yang cukup rendah, disinilah kami melaksanakan survei bagi siswa yang kurang mampu dengan langsung terjun ke lapangan dan melakukan pendataan kepada orang tua siswa dan menanyakan apakah kondisi rumahnya baik, apakah kondisi ekonominya juga baik. Nah, di sini jika sudah dibuktikan bahwa ekonomi mereka dinyatakan buruk, mereka akan diberikan akses gratis. Dan dilakukannya pendataan ini bertujuan untuk agar akses gratis ini tidak salah diberikan kepada orang-orang. Nah, kenapa ini penting bagi siswa miskin? Sudah jelas dengan Dewan Juri yang terhormat. Bagi siswa yang berpenghasilan rendah ini, yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja sudah sulit, atau untuk bertahan hidup ini sudah sulit, apalagi di kehidupan sekarang ini dengan kebutuhan yang semakin menaik. Nah, untuk itu, pendidikanlah yang akan menjadi senjata paling ampuh untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan pendidikan, para siswa di universitas ini akan dapat merubah ekonomi keluarganya. Ketika mereka melamar pekerjaan, mereka sudah pasti mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, di sini sudah diyakini bahwa mereka itu sudah memiliki ilmu dan pengalaman yang baik sehingga akan memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan.
mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak dengan gaji yang memadai, serta ini akan menjadi generasi yang dapat memajukan negara dan membawa perubahan positif bagi daerah mereka. Tidak hanya di daerah mereka, ini akan sangat memajukan negara, bahkan dunia, dikarenakan di perkuliahan siswa-siswa akan bertemu dengan orang-orang yang sukses dan akan memberikan koneksi yang baik bagi mereka tentang jalannya pekerjaan mereka nanti. Nah, kemana sebaiknya mereka akan menjalankan bisnis, ini akan dibantu oleh orang-orang yang ada di perkuliahan. Bahkan mereka akan juga membantu mereka untuk mencari bisnis, bahkan mereka juga bisa membuat bisnis mereka sendiri. Ini akan sangat membantu dan memberikan dorongan untuk Indonesia nanti maju dan berkembang menjadi negara yang baik. Seperti contohnya, siswa lulusan kedokteran akan mampu menjadikan Indonesia dengan negara dengan tingkat medis yang tinggi, sementara jika seseorang siswa itu lulus di bidang pendidikan akan menjadi guru. Dan seperti Mosi ini, guru akan menjadi pengajar yang baik bagi siswa sekolah dasar maupun sekolah menengah yang lebih tinggi agar mereka terjamin mendapatkan pendidikan yang layak karena guru mereka telah lulus universitas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, saya setuju dengan pemerintah harus memprioritaskan akses gratis untuk universitas daripada standar sekolah dasar dan menengah yang lebih tinggi, khususnya untuk masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah dan meningkatkan sumber daya manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.